Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam membuat dan menganalisis sistem rekomendasi dengan menggunakan matriks factorization. Adapun kelompok kami yang pertama adalah Devi Zahra Aulia, Putri Ayu Sediamukti, Alvara Nafidinara, dan saya sendiri Aisyah Fariska Maula. Influence merupakan sebuah website yang menyediakan layanan rekomendasi film kepada user. Rekomendasi film tersebut berbasis pada user recommendation system. Pada kasus ini, kami menggunakan matrix factorization untuk memprediksi rating yang akan diberikan oleh user pada suatu film tertentu. Bisa next. Selanjutnya untuk analisis, bisa di next. Jadi matrix factorization yang kami gunakan di sini merupakan teknik aljabar linear yang digunakan untuk memecah matriks kompleks menjadi perkalian dua matriks yang lebih sederhana. Tujuan utama matriks factorization dalam prediksi rating adalah untuk memperkirakan rating yang akan diberikan oleh pengguna untuk item yang belum mereka interaksikan. Bisa di next. Selanjutnya untuk parameter pada matrix factorization ini ada 4. Yang pertama ada steps, yang kedua ada alpha, yang ketiga ada beta, dan yang keempat ada K. Steps ini mengontrol beberapa kali algoritma akan memperbarui matriks P dan Q. Selanjutnya pada alpha, alpha ini mengontrol jumlah perubahan pada matriks P dan Q di setiap langkahnya. Untuk beta ini fungsinya adalah untuk membantu dalam menghindari overfitting dengan menggunakan kontrol kompleksitas model. Selanjutnya untuk parameter yang terakhir yaitu nilai K. Ini adalah untuk mengontrol ukuran matriks P dan Q atau jumlah fitur yang secara implisit digunakan untuk merekonstruksi matriks asli. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Putri. Baik, terima kasih Aisyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaturan parameter. Jadi pertama ada step di mana semakin rendah nilainya maka iterasi semakin sedikit. Dan semakin banyak step maka iterasi semakin banyak. Selanjutnya untuk alpha semakin rendah nilainya maka akan memperlambat konvergensi dan semakin besar nilainya akan fluktuasi dan divergensi. Untuk beta semakin kecil nilainya akan overfitting dan semakin besar nilainya modelnya akan terlalu sederhana. Untuk parameter K, semakin rendah nilainya, penurunan kinerja model akan semakin besar. Dan semakin besar nilai K-nya, maka akan lebih banyak overfitting atau waktu komprehensif lebih lama. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai grafik. Di sini kami membuat pertama ada grafik perbandingan antara parameter K, di mana K yang semakin tinggi akan memiliki model dengan fleksibilitas yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika nilai K semakin kecil, maka model akan semakin sederhana yang menyebabkan model tidak mampu dalam menangkap pola-pola rumit dalam data. Dapat dilihat di layar, semakin besar nilai K, maka nilai errornya semakin rendah. Nah, semakin tinggi nilai K, nilai errornya akan semakin tinggi. Next. Selanjutnya di sini ada grafik perbandingan antara parameter steps, di mana step itu merupakan jumlah maksimal iterasi yang digunakan dalam algoritma. Dan efisiensi dari algoritma sudah mencapai solusi yang baik dan cepat karena kurva turun secara signifikan setelah iterasi awal kemudian berjalan secara stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Devi. Baik, terima kasih Saudari Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik perbandingan antara parameter alfa. Alfa ini dia merupakan laju pembelajaran yang digunakan dalam proses optimasi dalam faktorisasi matriks. Di sini alfa yang paling kecil dari ketiganya yang berwarna biru dengan nilai 0,0001 yang menyebabkan algoritmanya menjadi lambat, sedangkan alfa yang berwarna orange ini menyebabkan algoritma yang dapat mengatasi kesalahan dengan cepat, sedangkan untuk alfa yang berwarna hijau, dia dapat memprediksi nilai rating dengan cepat.
Selanjutnya, untuk grafik perbandingan antara parameter beta, di mana beta yang paling besar dari ketiganya ini yang berwarna merah dengan nilai 0,01, yang dimana beta yang berwarna merah akan memiliki nilai error yang paling rendah sebesar 25.000, dan beta dengan nilai rendah yaitu yang bernilai 0,05 dan 0,05 dan 0,01, yang memiliki nilai error yang lebih besar di atas 25.000. Nah, beta yang lebih besar atau yang lebih tinggi ini akan meningkatkan kinerja model sehingga dapat menghasilkan error yang rendah. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, dari analisis tersebut dilakukan pengubahan untuk nilai-nilai parameter seperti nilai steps, beta, alpha, dan nilai K. Parameter tersebut memiliki pengaruh yang terhadap performa model untuk mengurangi kesalahan dalam melakukan prediksi nilai rating. Pemilihan parameter yang tepat akan menghasilkan proses yang efektif untuk menghasilkan hasil dari prediksi nilai rating yang akan dilakukan oleh user. Nah, untuk codingannya akan dijelaskan oleh Saudara Alvara. Ya, terima kasih. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang kode yang sudah kami buat. Ada beberapa bagian di sini. Yang pertama sudah pasti kita akan import beberapa package. Ada NumPy, Panda, dan PyPlot. Nah, yang pertama di sini adalah bagian ketika kita membuat fungsi untuk menghitung matrix factorization-nya dengan beberapa parameter. Ada R, P, Q, K, step, alpha, dan beta. Nah, selanjutnya tidak lupa kita juga sudah siapkan file datasetnya dalam bentuk CSV. Nah, di sini langsung kita import filenya. Seperti ini caranya. Yang selanjutnya, setelah file tersebut diimport, lalu karena keterbatasan resource, kami mengambil 100 pengguna dengan rating terbanyak di 30 movie gitu. Jadi datanya nanti dimensinya adalah 100 kali 30. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Lalu setelah itu kita ubah menjadi dalam bentuk matrix, yaitu matrix 100 kali 30. Nah, setelah itu kita cek dulu beberapa movie yang ratingnya itu masih kosong gitu, atau ada beberapa user yang belum rating movie tersebut. Nah, ini datanya. Selanjutnya di sini kita lakukan prediksi dengan parameter default atau tanpa kita mengatur parameternya. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Ini hasil sebelum diprediksi dan ini setelah hasil diprediksi dengan matrix factorization. Nah, selanjutnya kita masuk ke section ke bagian explore parameter. Yang pertama kita explore parameter K dengan value K-nya adalah 2, 5, 10, dan 20. Nah, lalu kita tampilkan dalam bentuk plot ya, dalam bentuk plot. Nah, selain K, kita juga explore parameter steps. Ada 3, ada 500, 1000, dan 2000. Sama seperti ini, tampilkan dalam bentuk grafik. Selanjutnya, kita juga explore parameter alpha dengan nilai 0,0001, 0,0005, dan 0,001. Lalu yang terakhir kita ekspor juga parameter beta. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari kode yang telah kami buat. Memang simple, tapi ini dapat kita gunakan untuk menganalisa seperti apa sih dampak dari perbedaan-perbedaan parameter untuk mencari matrix factorization. Demikian dari saya kembalikan ke Devi. Terima kasih. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.